bangunlah bangunan pelayanan kita dengan bahan yang berkualitas, yaitu dengan pilih bahan dengan keunggulan spiritual, pilih materi dengan perspektif kekal, pilih pekerjaan pelayanan yang sekalipun membutuhkan pengorbanan, yang sekalipun membutuhkan perjuangan, yang sekalipun membutuhkan kerja keras, tapi itulah yang ada nilainya, yang handal, yang kokoh, yang dengannya akan menghasilkan upah. Masuklah Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Juni 2024, saya, Pendeta Paulus Lara Patandian, Wakil Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibaik, atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyatakan gedung Gereja Kibaik Jemaat Moso ini secara resmi digunakan.
Disinilah para hamba Tuhan secara bergantian mengajarkan firman Tuhan, mendewasakan dan memuridkan seluruh jemaat. Kami berdoa setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat ini diberkati oleh Tuhan, akan pulang dalam keadaan sukacita dan penuh kelegaan. Dan disinilah seluruh jemaatmu akan menikmati berkat-berkat Tuhan, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Karena itu ya Bapak, gedung gereja ini kami serahkan kepadamu, akan menjadi milik Allah sendiri, dan biarlah Kristus menjadi kepalanya, dan kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini setiap saat. Kami mohon dan kami habiskan gedung gereja ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita yakin, pastikan bersama bahwa kalau itu pekerjaan Tuhan, tidak mungkin ada satu kuasa yang mampu menghalanginya. Yari aku mau, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Tadi di dalam gereja saya melihat banyak keharuan yang saya lihat. Bahkan ada yang menyeka matanya. Mungkin ada di sana tetesan air mata. Dan saya yakin ini adalah luapan syukur kepada Tuhan, luapan terima kasih kepada Tuhan yang begitu besar kepada kita semua, terutama Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di jemaat Moso ini. Kalau tahun kemarin, kurang lebih 13 tahun yang lalu, peletakan batu pertama di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, saya percaya bahwa jemaat Moso sudah meyakini itu, dan inilah yang Tuhan buat kepada kita. Sejarah singkat berdirinya Gereja Kibai Jemaat Moso. Pujian dan syukur patut dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang kepada gereja, karena dapat berkat dan pemeliharaannya sehingga pelayanan Gereja Kibai Jemaat Moso dapat berjalan dengan baik sampai sekarang. Adapun sejarah berdirinya Gereja Kibai Jemaat Moso dapat disusun walaupun sangat banyak kekurangan dari yang diharapkan, sehingga dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada nama yang seharusnya dituangkan dalam sejarah ini atau susunan waktu yang tidak tepat. Hal ini bukanlah karena kesengajaan, melainkan semata-mata karena keterbatasan informasi. Pelayanan di Gereja Kibai Jemaat Moso dimulai pada tahun 1983 dengan pertimbangan jarak yang cukup jauh untuk pergi beribadah dan jalan yang rawan longsor. Maka oleh Pendeta Filipus Patana bersama majelis jemaat di Gereja Kibai Tokesan memutuskan untuk membuka cabang kebaktian di Kampung Moso, Desa Marinding. Dengan anggota pada saat itu terdiri dari 5 kakak, yaitu keluarga Bapak Paulus Mempun yang terdiri dari 6 jiwa, Bapak Yohanes Boko atau Bapak Santi 5 jiwa, Nek Salea 8 jiwa, Ambe Baru 4 jiwa, dan Induk Sapa 6 jiwa.
Ibadah pertama-tama dilakukan di rumah Nek Wilson yang dilayani oleh Pendeta Filipus Patana. Dalam beberapa kali ibadah, kemudian mengambil kata sepakat untuk mendirikan gereja darurat dengan beratapkan daun ijuk di tanah Somka yang saat itu berstatus sebagai tenaga magang. Pada tahun 2002 hingga 2009, pelayanan dilanjutkan oleh Pendeta Martinus Adi, lalu dilanjutkan oleh Pendeta Yohanes Patadungan dari tahun 2011 hingga 2019. Pada tanggal 13 Juni 2011 dilakukan peletakan batu pertama pertanda dimulainya pembangunan untuk gedung gereja yang kita saksikan bersama pada hari ini. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2023 pelayanan dilanjutkan oleh Pendeta Serti Datu Balusu, dan pada tahun 2023 sampai hari ini pelayanan dilanjutkan oleh Guru Injil Ervani Tonglo STH. Guru Injil Ervani Tonglo STH dari tahun 2023 saat ini dengan jumlah kakak sebanyak 20 kakak dengan 63 jiwa. Demikianlah sejarah singkat perjalanan pelayanan Gereja Kibai Jemaat Moso sampai hari ini. Terima kasih untuk semua informan yang telah berkenan memberikan informasi. Tuhan Yesus memberkati. Penyusun Guru Injil Ervani Tonglo STH. Laporan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kibai Jemaat Moso. Shalom, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Perkenankanlah saya atas nama Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kibai Jemaat Moso untuk menyampaikan laporan yang sehubungan dengan pembangunan Gedung Gereja Kibai Jemaat Moso. Pembangunan tersebut mulai direnovasi tahun 2016 dengan membentuk Panitia Pembangunan yang disahkan oleh Badan Pengurus Majelis Jemaat dengan susunan panitia sebagai berikut. Ketua Benyamin Sule Bontong, Sekretaris Cornelius, Bendahara Esther Lantang, Anggota Yohanes Boko, Markus Sipi, Yunus Ruru, Maria Buktu, dan Berta Tanan. Panitia yang terbentuk menjalankan tugasnya dengan mengadakan rapat program kerja pada tanggal 21 Februari 2016 dengan tanpa modal awal, di mana pekerjaan awal merenovasi tiang atau cakar ayam dan dinding dengan ukuran 9 x 14 meter dan konsistori berukuran 3 x 5 meter. Seiring dengan berjalannya pembangunan, maka jemaat melakukan target pembangunan dengan beberapa tahap. Pembangunan tersebut menelan biaya sebesar 201.381.000. Adapun sumber dana yang tercatat sebagai berikut. Pengakuan iman atau target jemaat 9.430.000, pemerintah daerah 30 juta, 2 kali tahun 2016 dan 2019, pengurus sinode 10 juta, usaha panitia 37.490.000, donatur 10.200.000, kotak pembangunan 4.690.000, klasis Mengkendek Utara 2 juta, sumbangan dari keluarga yang berduka 53.991.000, dari Nesura atap dan kelasbor 16.300.000, Bapak Odet Nego Tombe keramik 160 dus 12.800.000, Ibu Esther Lantang batu merah 8.000 biji 5.200.000, Bapak Daniel Tombe batu merah 6.000 biji 3.900.000, almarhum Dina Mempun batu merah 3.000 biji 1.950.000, Ibu Vin Beneng
batu merah 200 biji 130.000. Bapak Benyamin Boko, semen 30 sak 1.800.000. Bapak Daud Siang, semen 25 sak 1.500.000. Total dana yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja Kibai Jemaat Moso tersebut tidak termasuk swadaya dan konsumsi jemaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama panitia pembangunan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta terlibat langsung dalam pembangunan gedung gereja tersebut. Besar harapan kami, gedung gereja Kibai Jemaat Moso yang pada hari ini ditabiskan dapat digunakan sebagai sarana ibadah dan dioptimalkan menjadi pembangunan warga jemaat serta menjalin persekutuan yang indah dalam Tuhan Yesus Kristus serta menjadi berkat bagi sesama. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketua Panitia Benyamin Soleh Boni.
pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk capai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami.
Kegiatan membangun gedung gereja ini adalah sebuah pekerjaan iman yang tentunya dilandasi oleh kasih yang besar kepada Allah dan didorong oleh kerinduan jemaat Tuhan untuk menyembah Allah, dan digerakkan oleh semangat kerjasama di antara segenap anggota jemaat serta dukungan besar oleh masyarakat dan pemerintah setempat, secara khusus yang ada di Lembang Lemo. Keberadaan rumah Tuhan atau gedung gereja di tempat ini memiliki makna dan manfaat yang sangat besar bagi warga jemaat dan juga bagi masyarakat sekitar. Bahwa dengan adanya gedung gereja ini berarti bahwa jemaat memiliki tempat beribadah secara rutin, tempat bersekutu untuk membangun kebersamaan guna terciptanya kehidupan rohani yang kuat. Juga menjadi bukti bahwa masyarakat di daerah ini adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang moderat, yang mengedepankan nilai-nilai moral dan agama dalam membangun daerah ini guna mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Karena itu sangatlah diharapkan bahwa gedung gereja ini dapat dipelihara. Dengarkan baik-baik jemaat musuh. Gedung gereja ini menghabiskan anggaran kurang lebih 200 juta. Tidak terhitung tenaga dan konsumsi yang telah disiapkan oleh jemaat Tuhan. Karena itu jangan biarkan gedung gereja ini, peliharalah, jagalah secara khusus setiap saat, dibersihkan sehingga aman dan nyaman untuk ditempati beribadah. Ya, saya sendiri sekretaris BPB, Badan Pertimbangan sekaligus ketua panitia. Istri saya tidak tahu kemana ada ya, Ibu Mary Pasar. Sama si kamu gimana ini atau saya nggak dimana boleh sih ngomong. Ya. Jadi lagu kita salah nasang buku aku bersemangat tumintukna karang kuanta kamaduna renta makamban tusara makamban tu penggauran jabatan kalian lalu kombongan. Tapi manaran kita umpiah tahu memang itu masalah tadi kayo tarampo si sholat jemaat mosor. Nah bukan ada bahwa ketua nina ya ada pada sini ada bahkan di depan nina sebelumnya ya. Nah komo baris kanan masih di sana. Kukuah sampai tadi malam saya pulang di sini hampir jam 12 malam. Ya belum ada informasi saya terima dari PPMS. Makanya bisa pulang ke rumah saya persiapkan khotbah. Karena saya takut kalau mereka tidak datang. Ya, terpaksa ketua panitia semua mengambil alih. Ya, itulah tugas panitia Pak, supaya kita tahu semua ya. Dan khotbah saya sudah siapkan. Ya, ya judulnya yang temanya semangat pujian syukur. Di atas tanah ini dibangun gereja dengan penuh kasih tanpa mengenal mosok, moncong dan musik. Tapi panjang kalau saya mau buka khotbah saya, tapi nanti saya akan datang dalam khotbah di sini. Ya. Jadi lalu kita solanasan betul Pak, kubri semangat tuyona Pak Inam Melota, Pak Tangaran Maluanta, Tarampu Sholat Jemaat Moso. Yang tarang ini adalah persembahan pujian luar biasa gedung gereja ini ya Putatiro dengan kombinasi warna ya saya kira ini menarik dan ya tidak salah pilih juga penempatan gembala di sini. Ya ini masih mulai di kami punya gembala di Moso ya, dan kita perlu perkenalkan supaya tak kenal maka tak sayang, kalau sudah dikenal perlu disayang. Jadi lagu kita soalnya sang utolepan biar jemaat Moso yang menerap Dede 15 tahun yang lalu gereja ini menarah ke timur ya, tapi dengan kesepakatan jemaat ini yang luar biasa ya, namun pun ada pertengkaran perselisihan air mata, tetapi
tetapi dengan sukacita, dengan penuh kasih, jatuh karapasan dipamerkan ya. Lantai tongkolan lain napong matua, hari ini masinda pong matua, dan dia melona dalam rombongan ke pamisah kepainan. Jadi betul ya Pak, kalau kita selanasan, mohon maaf juga kepada semua yang hadir, yang tadi ada subjek, ada undangan juga tidak sampai. Mohon maaf kepada keluarga Bapak Daniel Tomde. Ya, sebenarnya subjek undangan sudah diantar, tapi mungkin tidak tahu kemana, ya, karena tadi pagi kita cek di dalam undangan tidak sampai. Jadi mohon maaf dari panitia kepada kita semua dari gereja-gereja lokal, denominasi gereja yang hadir, kumpul dan tanginan tamu tani, tamu koran tamu tani, ya dako kedako, isia tulang patun nabatang kaleta, ya, paitan susi tunang painan, pakau susi motor kepala na jemaat demoso. Kudo pa, semangat kumintuna to, napuang matua, natotong pula ilin masakina, lau dipiktikan na marandeng na, anta masak kemairi, malu dinding solanasan. Salong ngekek pinaparan, lingkai telepon nadayanan. Nakendek atau kendek duata, kendek bulan, kendek parayata. Salama, mamali, uang tonton pasta kita, kure semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setiamu di dalam hidup.